Oke, saudara, masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Riau. Kita lanjutkan perbincangan mengenai waspadai microslip di jalan tol. Kali ini Bapak kita masih membahas lebih lanjut. Kalau tadi kita sudah tahu Pak bagaimana microslip itu terjadi, bagaimana upaya dan pencegahan yang dilakukan oleh PTHK sendiri untuk bisa mewaspadai para pengguna jalan tol. Dan kini kita akan membahas sedikit menarik nih Pak, mengenai edukasi yang sudah diberikan kepada pengguna jalan tol sendiri. Apakah Pak di lapangan itu masih banyak pengemudi yang membandel? Sudah diwaspadai, sudah diberikan asesmen tadi ya Pak ya, langsung diberikan asesmen apakah Bapak dalam keadaan sehat, itu masih membandel untuk saya sehat, saya oke, tapi ternyata pas jalan masih dengan posisi yang sama. Ya memang seperti saya sampaikan di awal tadi ya, memang kita peran kita itu lebih ke pencegahan, karena kesadaran untuk bisa beristirahat itu timbul dari pengguna jalan sendiri ya. Kita cuma mengingatkan bahayanya, kemudian gejalanya. Kami berharap pengguna jalan juga bisa lebih menyadari hal-hal yang diperlukan bila dalam kondisi mereka itu sudah memerlukan istirahat. Kita di jalan juga ini Mbak, kita punya apa namanya semacam leaflet lah. Di leaflet kita itu ada apa namanya poin-poin asesmen lah untuk pengguna jalan. Ada beberapa poin yang bisa mereka antisipasi, evaluasi. Artinya kan ada beberapa poin di antaranya adalah tidak mampu untuk tetap membuka mata, kemudian sering memap, kemudian tidak merespon informasi yang diberikan oleh orang lain, mengerti lambat dan lain-lain. Ini ada beberapa poin-poin evaluasi kita yang kita kerjasama dengan dokter kesehatan tidur juga untuk bisa mendapatkan poin-poin ini. Dari investigasi ini pengemudi bisa mengevaluasi. Ada penilaiannya di kanan, nanti dari total nilai yang ada itu mereka bisa menyimpulkan mereka dalam kondisi bahaya microslip atau tidak gitu ya. Kalau memang angkanya itu menunjukkan mereka rawan untuk masuk kondisi microslip, anjuran kita untuk beristirahat kita sampaikan ke mereka. Oke, berarti memang sudah dijawab dengan data yang konkret ya Pak. Tidak ada lagi membantah saya. Oke, saya tidak ngantuk Pak. Karena di sini memang PTHK sudah bekerja sama dengan dokter ahli tidur ya Pak. Dokter kesehatan tidur, dokter kesehatan tidur, bukan ahli tidur ya, dokter kesehatan tidur. Kalau ahli tidur nanti dia tidur mulu gitu ya Pak. Dokter kesehatan tidur di mana memang sudah ada indikator ada berapa poin itu Pak? Ada 7 atau ada 10 poin. Ada 10 poin ya Pak yang bisa menjelaskan kriteria apakah pengemudi itu dalam keadaan mengantuk atau terindikasi telah mengalami gejala microslip. Oke Pak, kalau misalnya sudah terjawab nih, jadi pengemudi udah nggak perlu khawatir lagi ya Pak ya. Kalau diberhentikan, diberikan asesmen, jangan takut, cukup dijawab dengan jujur. Nanti jawabannya justru itu bagian dari kecintaan kita ke pengguna jalan. Artinya kan kita tidak mau pengguna jalan masuk dalam kondisi yang membahayakan. Artinya kan ada gejala-gejala, petugas kita akan memberhentikan dan mengatakan edukasi atau mungkin asesmen ke pengguna jalan untuk bisa mengatasi kondisi mengantuk yang mungkin timbul. Oke Pak, tuh kapan lagi dicintai sama orang lain sedalam ini coba? Kapan lagi? Cuman di jalan tol, karena memang sepenting itu loh kita untuk mewaspadai kecelakaan lalu lintas. Dan Pak, saya mau tanya juga nih Pak, tadi Bapak sempat membahas mengenai operasi microslip dari PTHK. Operasi microslip ini dilakukan setiap bulan atau bagaimana Pak? Yang rutin kita jalankan sebulan 2 kali. Nanti tempatnya berbeda ya, karena kita ada beberapa rest area yang bisa kita pakai untuk operasi. Namun untuk yang tadi sampaikan yang kedua, yang operasi microslip on the road itu setiap waktu kita jalankan. Artinya petugas tiap observasi, petugas kita itu kan punya jadwal operasi di lokasi yang sama itu mereka akan melewati maksimal 30 menit. Jadi tiap 30 menit ada satu petugas yang melewati di tempat yang sama. Itu adalah standar kita. Ya selama mereka melakukan observasi itu kita bekali dengan peringatan kepada pengguna jalan mengenai apabila hal-hal yang rawan, mereka akan melakukan tindakan untuk pencegahan. Oke, seperti ya Pak. Jadi memang sudah bisa dikatakan ada yang rutinnya ya Pak. Memang yang rutin itu yang justru sangat efektif, karena kan kadang tiap hari itu dalam waktu 30 menit sekali ya Pak sudah ada petugas yang waspada di jalan masing-masing. Yang patroli di jalan. Yang patroli ya Pak ya setiap 30 menit sekali. Namun ya Pak, terkait dengan kondisi kecelakaan lalu lintas yang kadang memang tidak bisa dihindarkan, salah satunya karena takdir ya. Takdir tapi ada penyebab lainnya. Kira-kira dari PTHK sendiri ada rangkuman Pak terkait data berapa total kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tol sendiri pada 1 tahun belakangan ini Pak? Sebenarnya kita cukup prihatin juga ya, artinya ada beberapa yang sampai menimbulkan fatality atau meninggal dunia itu. Dari awal
Kita beroperasi dari tahun 2020 bulan September ya. Waktu itu diresmikan untuk dioperasikan. Sampai saat ini sudah berjalan 1, 2, 3, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun lewat sedikit, cuman baru kita rayakan ulang tahun operasional. Wow, Di bulan utama September karya kemarin. ya? Iya, operasional ruas tol Pekanbaru Dumai di bulan September kemarin. Oke. Memang cukup signifikan lah angkanya. Sejak awal operasi sampai sekarang itu total kejadian sudah 200 lebih laka. Kemudian untuk di tahun ini sendiri kejadian sudah ada di angka 37 sampai saat ini. Sementara untuk yang menimbulkan fatality, untuk tahun ini kita juga cukup prihatin, ada 20 yang meninggal dunia dan luka-luka di 16. Tadi yang menarik adalah faktor penyebabnya. Oke. Dari kejadian tahun ini itu yang 32 diantaranya itu adalah faktor pengemudi atau mengantuk. Jadi memang faktor mengantuk ini cukup signifikan jadi penyebab laka di ruas tol yang ada di Pekanbaru ini. Makanya kita cukup konsen ke arah itu. Kita menjalankan operasi, kita menjalankan edukasi pada pengguna jalan mengenai hal-hal yang rawan untuk bisa menimbulkan kondisi mikroslip di jalan. Oke. Memang secara angka cukup signifikan sebagai penyebab laka di ruas tol. Oke, berarti memang perlu kita garis bawahi para saudara di rumah yang sedang menonton Kompas TV hari ini, bahwasannya rata-rata penyebab dari kecelakaan lalu lintas di jalan tol sendiri, penyebab signifikannya adalah mengantuk. Kondisi ya Pak, pengemudi yang mengantuk. terutama mengantuk ya. Pengemudi mengantuk, akhirnya menyerempet atau salah jalur aja. Tahu-tahu di belakang ada pengguna jalur yang memang pada kecepatan tinggi, akhirnya timbullah kecelakaan lalu lintas. Tapi Pak, dari total tadi sempat disebutkan daripada dengan tol-tol lainnya yang ada di Indonesia, menurut Bapak kondisi tol Pekanbaru Dumai ini seperti apa Pak? Di kondisi tol kita ini sudah cukup menurun, artinya menurun, ya, pengguna jalan juga sudah mulai paham lah dengan penggunaan jalan tol. Beda dengan di awal-awal dulu. Saya juga sempat cerita tadi dengan teman di Kompas TV juga, di awal memang seperti euforia tol itu cukup tinggi dan itu jadi faktor negatif terhadap safety sebenarnya. Karena memang orang kalau ketemu jalan mulus lurus gitu tuh kaki kanan ini rasanya inginnya nginjak terus. Jadi pembalap gitu ya Pak? Ya betul. Berjalannya waktu operasi jalan tol kita, mereka sudah pengguna jalan di Riau juga sudah terbiasa menggunakan tol. Mereka cukup memahami, 1-2 masih lah kalau mau ada yang tancap gas saja, tapi rata-rata secara kecepatan sudah lebih inilah. Secara safety mereka sudah lebih paham, lebih tahu seperti apa menggunakan jalan tol secara benar. Memang Pak Jarod, kalau tadi Pak Jarod sampaikan di awal-awal antusias para masyarakat itu cukup tinggi, bahkan kita bisa melihat tuh Pak, waktu tol pertama kali dibuka itu bisa ngantri di gate-nya aja itu bisa 2 jam 3 jam untuk masuk. Saya ingat banget Pak, dan saya termasuk salah satu yang cobain tuh gratis waktu itu. Dan memang ternyata euforia itu juga ternyata memang masih menyebabkan ya Pak, salah satunya sebenarnya kalau awal-awal nggak ngantuk Pak. Udah 2-3 kali itu justru sudah hafal rutenya, sudah tahu sepertinya ini masih akan jauh lagi ketika ditambah kecepatan tapi masih bosan, cenderung bosan, ngantuk. Dan itu akhirnya yang menyebabkan kita mengalami microslip. Faktor itu ya Pak, faktor bosan itu yang menimbulkan ngantuk. Di awal mungkin orang tertarik masih ada euforianya masih timbul, rasa ingin tahunya masih tinggi sehingga ngantuknya nggak muncul. Begitu udah terbiasa, justru rasa bosan yang muncul. Karena memang di tol ini kondisi di jalan kan kurang tantangan dulu ya. Iya. Lurus, kecepatan konstan gitu kan, ya itu yang menimbulkan rawan untuk kondisi timbulnya mikroslip. Ternyata di balik sebuah kesempurnaan tetap ada kekurangannya ya Pak ya. Makanya hidup itu kadang banyak tantangannya, lika-likunya, karena kalau hidup kayak jalan tol justru lebih banyak lagi resikonya ya Pak ya, bagi kita yang tidak hati-hati. Oke, saudara, kita akan simak lagi terkait dengan data tadi Pak. Ada disebutkan kalau untuk yang meninggal dunia atau fatal itu dari berdiri di tahun 2020 sampai 2024 totalnya ada berapa ya Pak ya? Kalau yang meninggal dunia. Kalau total sampai dengan dari awal operasi ya. Dari awal operasi cukup tinggi ya Pak ya? Cukup tinggi ya, cuman kita belum muncul datanya. Kalau tadi sempat ada 32 orang ya Pak, itu 32 orang itu yang mengalami luka-luka atau bagaimana Pak? Sebutkan. 32 itu yang ya.
yang kita tadi luka-luka, kan ada korban luka-luka, Betul, ada ya. korban meninggal dunia. Bahkan kalau bisa kita lihat sih, kalau untuk microslip ini bahayanya bisa sampai meninggal dunia tadi ya Pak ya? Iya, karena memang kecepatannya cukup tinggi Pak. Oke. Jadi kalau terjadi sesuatu, terjadi insiden itu akibatnya bisa cukup fatal itu karena kecepatannya cukup tinggi di jalan tol. Kalau untuk jenis-jenis pengendara sendiri Pak, ini kan Ya. kalau yang melalui jalan tol ada macam-macam kendaraan. Ya. Biasanya yang paling sering nih Pak terjebak microslip, apakah memang semua mulai dari kendaraan pribadi ataupun bus atau kendaraan-kendaraan komersial yang membawa penumpang yang cukup banyak, itu biasanya lebih sering yang mana sih Pak? Yang justru si pengemudinya mengalami efek microslip ini sendiri. Kalau kasusnya sebetulnya relatif merata ya, ada Relatif merata ya. golongan besar juga. Namun yang lebih banyak adalah golongan kecil. Oke. Karena memang kejadian yang fatal itu karena kendaraan kecil mengalami microslip dan menabrak bagian belakang kendaraan besar. Sebenarnya dua kendaraan terlibat, tapi yang mengalami microslip adalah kendaraan kecil. Dan yang fatal di kendaraan kecilnya karena memang dia ketemu kendaraan besar dan menabrak. Berarti kalau seperti itu memang kondisinya disebabkan langsung oleh pengemudi sendiri ya Pak, tidak ada Faktor pengemudi ya. faktor pengemudi Ya. ya Pak ya. Oke, berarti memang benar ternyata bahwa jawaban dari berita-berita yang selama ini kita baca terkait kecelakaan di jalan tol itu memang disebabkan oleh rasa ngantuk. Kalau misalnya dari segi ban bocor atau segala macam itu justru masih lebih tinggi microslip Ada, ya, Pak? tapi yang signifikan adalah faktor mengantuk di pengemudi. Faktor mengantuk ya Pak. Mungkin Pak kalau bisa disampaikan nih Pak untuk para pengemudi ataupun pemirsa Kompas TV hari ini, apa Pak waspada ataupun himbauan yang akan Bapak berikan sehingga bisa lebih merasa aman ketika ada di jalan tol, dan apa saja yang harus diwaspadai supaya tidak terkena microslip nih Pak para pengguna di rumah. Baik, bagi pemirsa Kompas TV, kami sebagai pengelola tol berpesan apabila akan menggunakan jalan tol, terutama yang berkendara dalam jarak jauh ke luar kota atau dengan kendaraan yang cukup jauh, mohon bisa mempersiapkan pengemudinya dalam kondisi fit, sehat, istirahat cukup, dan kendaraan juga dalam kondisi baik, fit, sehingga kemungkinan terjadinya insiden di selama berkendara di ruas tol bisa kita minimalkan. Oke Pak, tuh udah dikasih tahu langsung nih sama Bapak GM-nya, jadi jangan ada alasan lagi untuk menunda-nunda istirahat, karena istirahat itu justru memakan waktu yang sebentar, 5-10 menit saja sudah bisa hilang microslipnya tadi ya Pak. Dan juga dari PT Hutama Karya sudah menyediakan rest area di beberapa kilometer yang sudah ditentukan, jadi kalau ada rest area langsung berhenti karena itu sudah dibuat dan dirancang sedemikian rupa ya Pak ya. Untuk tempat beristirahat. Oke, sedikit koreksi Mbak, bukan GM tapi Branch Manager BM. Oh itu, Branch Manager BM ya Pak? Singkatannya BM. BM, Branch Manager atau BM gitu ya Pak ya. Oke, kita sudah mendapatkan informasi terkait penyebabnya lebih dalam, terkait dengan apa itu microslip dan bagaimana pencegahannya dari Bapak Jarod Seno Wibawa. Terima kasih banyak Bapak telah memberitahu, menginformasikan, serta menghimbau lagi nih kepada seluruh pengguna masyarakat yang menggunakan jalan tol supaya kita bisa lebih berhati-hati dan dapat menghindari yang namanya microslip. Saudara, itu dia tadi perbincangan kami dengan BMPT Hutama Karya, Bapak Jarod Seno Wibawa. Terima kasih banyak Bapak telah berkunjung ke Studio 2 Kompas TV Riau. Saya Atika Azura mewakili tim redaksi Kompas TV. Mohon pamit undur diri. Berterima kasih dan juga sampai jumpa. Terima kasih.